dengan saksi-saksi yang lain ya. Ya masalah itu ya enggak sih, enggak ada perseteruan dengan siapapun, enggak. Ya menanggapi bisa dibilang ponakan yang sekarang berpuasa bersama ayahnya, gimana tanggapannya? Jadi ini adalah bagian dari tugas saya untuk menyatukan kembali antara seorang anak dengan bapak. Dimana waktu itu rekan-rekan dari media juga sudah tahu bahwa saya pernah mau mempertemukan beliau-beliau ini, akan tetapi tidak jadi karena ada hal-hal yang tidak bisa dipertemukan pada waktu itu. Tapi akhirnya kemarin Ayoris telepon saya ingin bertemu dengan papanya, dan alhamdulillah sudah bertemu. Dan sekarang saya merasa bahagia dan berbangga karena mereka sudah bertemu dan sekarang sama-sama. Untuk respon keluarga yang lain juga seperti apa sih? Kalau respon keluarga yang lain mendukung, artinya ini adalah hal yang positif untuk kelanjutan terhadap penyelidikan kasus ini. Jangan sampai ini menjadi opini liar dari orang lain, seolah-olah bapak dan anak saling salahkan. Itu saja yang saya inginkan dari awal. Begitu. Harapannya nih selaku kepala desa yang juga warganya yang menjadi korban pembunuhan, seperti apa sih? Harapan saya pihak kepolisian secepatnya bisa mengungkap kasus ini, yang pertama. Yang kedua, almarhum Ibu Titi dan Amalia itu adalah warga saya. Pak Yosep juga warga saya. Jadi dalam hal ini saya harus betul-betul ada di tengah dan netral, karena mereka semua adalah warga saya. Dan Yoris adalah keponakan saya. Yoris dan papanya adalah korban dari orang tua dan adiknya yang dibunuh. Kalau Pak Yosep, istri dan anaknya yang dibunuh. Jadi sekali lagi saya berharap ini secepatnya, supaya sekali lagi tidak ada muncul hal-hal lain yang kemudian ada kecurigaan dari pihak-pihak lain, gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Puasa sendiri bisa dijelasin nggak gimana awal? Ya mungkin saya waktu itu sudah berdiskusi dulu ya, konsultasi dulu ke Mang langsung ini ya, kata Mang gini, oh ya udah, mungkin saya juga sudah merasakan sama bapak itu miskomunikasi juga ya, udah lama, tapi kami baik-baik aja. Terus mungkin saya juga merasakan ada yang salah dengan prosesnya, makanya saya langsung berkonsultasi dengan paman saya, Pak Lurah, terus kemudian ya mungkin langsung menghubungi Pak Rahman. Udah bertemu sama Kaisar sendiri ya? Udah ketemu. Resminya kapan sih, sekarang didampingi sama satu kuasa bersama bapak? Ya. Resminya kapan? Mungkin kemarin juga udah ya. Hari Sabtu. Ada obrolan tertinggal sama papa sama sekarang bersama dengan papa nih bareng? Ya mungkin tapi terutama gini ya, sama papa juga kita semua sama-sama satu visi yang ingin segera pelaku ini tertangkap, pokoknya supaya cepat kelar kasus ini. Untuk respon keluarga sendiri seperti apa sih sekarang? Untuk kami sekarang bergabung dengan Ya mungkin ini ya, kalau hal itu ini perwakilan Pak Lurah selaku paman. ya udah harapan aja di kasus ini ya, setelah gabung sama apa
Ya kami dengan tim kuasa hukum dan paman saya juga ingin secepatnya pelaku ini cepat-cepat tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Beredar kabar juga AA bersama Ranu hubungannya aku bisa dijelaskan nggak? Ya pokoknya kalau saya itu nggak mau dengan apapun itu nggak mau dihubungkan dengan saksi-saksi yang lain ya. Ya masalah itu ya enggak sih, enggak ada perseteruan dengan siapapun, enggak. Bersama Mas baik-baik aja. Bersama keluarga juga. Saya hanya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak Pak Yosep, menyambut baik niatan dari Yoris untuk kita dampingi, ya menyambut baik juga ide Pak Kades Indra, karena ya tujuannya ini supaya paling tidak beginilah, tidak memunculkan kecurigaan terus gitu kan. Tetapi ketika Pak Yosep dengan Yoris kemudian menyadari bahwa dari 4 bulan terakhir ini ada miskomunikasi kan, ada masalah tentunya. Nah setelah ini bergabung ya tentunya ya pelan tapi pasti ini kelihatannya akan terurai permasalahannya. Ada pesan Bang dari Pak Yosep sendiri bahwa sekarang Yoris bersama Pak Yosep gimana? Ada pesan? Pesan beliau tuh tadi komunikasi dengan saya yang pada prinsipnya karena Pak Yosep sendiri sudah bicara dengan Yoris ya dari hati ke hati sebagai bapak dan anak, ya pada prinsipnya apapun yang terjadi itu kan keluarga ya, bapak dan anak tidak akan jangan sampai menjadi buruk lah, apapun yang terjadi jangan sampai menjadi buruk. Dan harapannya ya dalam hal ini baik Pak Yosep maupun Yoris sendiri tidak terlibat dalam kasus meninggalnya Ibu Tuti dan Amel ya, karena jelas buat Yoris sendiri adalah ibu dan adiknya, buat Pak Yosep istri dan anaknya ya di situ mungkin mereka sudah berbicara memiliki keyakinan bahwa baik Pak Yosep ya, dalam hal ini tidak terlibat, begitupun Yoris meyakini beserta istrinya dia tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, adapun proses yang 4 bulan ini hanya ingin memastikan Yoris menyadari bahwa ada yang salah dari 4 bulan terakhir dan miskomunikasi ini diakhiri dengan bergabungnya Yoris kita dampingi bersama-sama dengan Pak Yosep. Ada alasan lain Bang dari Yoris sendiri? Itu nanti tanyain sendiri ke Yoris ya, yang paling pasti begini. Yang tahu banyak itu Pak Kades dari awal ya. Jadi silakan nanti teman-teman juga tanya Pak Indra, karena memang motivasinya setelah proses yang berbelit-belit seperti ini ya Yoris itu menghubungi Kades, Pak Indra, kemudian berbicara, baru Pak Kades ke saya. Saya pun sudah berbicara dengan Yoris ya kan, dengan istrinya juga. Sudah cukup lama saya meyakinkan juga apa yang terjadi pada saat itu, bagaimana kronologis versi mereka pun menjelaskan bahwa mereka itu tidak terkait, tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh melakukan kejadian tersebut.